Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kami berharap hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh dengan sukacita karena berkat dari Tuhan. Selamat pagi, selamat mengikuti doa pagi atau teduh pagi bersama Tuhan pada pagi hari ini bersama dengan GKI Gayung Sari Surabaya. Saudaraku, marilah kita menenangkan diri sejenak untuk mengambil saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Roh Kudus, datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, pimpinlah. Saudaraku, setelah kita bersaat teduh, mari kita menghadap kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertakhta di kerajaan surga, terima kasih atas segala perkara yang telah Tuhan perbuat untuk kami, di mana pada pagi hari ini kami Tuhan berikan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti teduh pagi bersama Tuhan, bersama dengan GKI Gayung Sari Surabaya. Tuhan, dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya nanti kami menyerahkan
saat teduh ini, teduh pagi ini di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Roh Kudus kiranya melayang-layang atas kami dan dan ada dalam hati kami, supaya kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu itu dengan baik, melakukannya dan menjadikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang ada di sini maupun yang di rumah maupun dimanapun kami berada, Tuhan akan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, teduh pagi bersama Tuhan ini kami mulai. Amin. Mari kita bersama-sama untuk pagi hari ini mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang kami ambil dari Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Judul kami, tema kami pada pagi hari ini adalah bukti mengasihi Tuhan. Kita baca dari Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum Taurat inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kisah para nabi." Demikian firman Tuhan yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Saudaraku, judul kita pada pagi hari ini adalah bukti mengasihi Tuhan. Kami bacakan sekali lagi ayat yang ke-37. Demikian, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Kasih adalah hukum utama bagi orang percaya. Hukum yang pertama adalah kasih. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Perihal kasih itu, Tuhan Yesus menyampaikan satu pesan penting dan sekaligus perintah yang harus kita taati, yaitu mengasihi Tuhan dan juga sesama. Bahkan di dalam Perjanjian Lama, pesan ini sudah disampaikan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ulangan 6 ayat 5 sampai 9. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan itu merupakan suatu amanat yang sangat penting bagi orang percaya, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa seseorang itu mengasihi Tuhan. Yang pertama, orang itu memiliki hubungan karib dengan Tuhan. Senantiasa menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan melalui jam-jam doa atau saat-saat teduh. Dan tidak meninggalkan jam-jam ibadah.
tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi jam-jam ibadah saat teduh ini juga haruslah dilakukan di tengah-tengah keluarga, bersama dengan anak-anak, bersama dengan istri, supaya anak-anak mulai dari kecil sudah mengenal akan kasih Allah. Juga di dalam ibadah, kita sebagai orang tua haruslah selalu mengingatkan kepada anak-anak bagaimana kita harus beribadah kepada Tuhan, bagaimana kita harus berdoa pada saat-saat yang harus kita lakukan. Sebelum tidur, bangun tidur, mau makan, mau pergi, mau sekolah, dan lain-lain. Biasakan anak-anak itu berdoa lebih dahulu, mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya dia mengerti bahwa segala sesuatu yang baik itu hanya berasal dari Tuhan. Biarlah kita selalu menjadi karib bersama-sama dengan anak-anak kita, kita senantiasa menyediakan waktu melalui jam-jam doa kita, dan tidak meninggalkan ibadah dengan seenaknya sendiri. Kepada orang yang karib, kepadaku kunyatakan kekudusanku, firman Tuhan, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku, firman Tuhan. Jadi yang pertama, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita karib dengan Tuhan, tidak bisa meninggalkan Tuhan, selalu ingin dekat dengan Tuhan di dalam doa-doa dan di dalam kegiatan kita, apapun yang kita lakukan, kita ingin selalu karib. Jadi orang yang karib kepada Tuhan, orang yang tidak pernah meninggalkan Tuhan, orang yang selalu ingin dekat dengan Tuhan, selalu melekat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup dalam ketaatan dan melakukan perintah Tuhan. Hidup dalam ketaatan, taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, dan juga setia dan juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa perintah Tuhan nomor satu adalah mengasihi, mengampuni. Ini adalah tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bukti bahwa kita mengasihi Allah, yaitu kita mau mengasihi. Sebab yang tidak mengasihi itu bukan berasal dari Allah. Jadi biarlah kita mengasihi dengan hati yang tulus. Kita sudah merasakan bagaimana merasakan kasih itu. Kasih seorang bapak, seorang ibu kepada anaknya bisa kita rasakan. Anak saya ketika istrinya meninggal, anak-anaknya hanya mengandalkan kepada ayahnya. Sedikit ayah, selalu dekat dengan ayah, ingin berdoa, ayo ayah kita berdoa, ayo ayah kita pergi, ayah. Dia selalu ingin berdekatan dengan Allah, dengan ayahnya. Terlebih kita, saudaraku, kita anak-anak Allah, mestinya kita juga selalu ingin dekat bersama dengan Allah, selalu melekat kepada Allah, dan biarlah hidupnya itu dekat dengan Allah dan percaya, sangat yakin bahwa Allah melindungi kita. Allah akan memberikan pertolongan pada waktu kita sedang di dalam keadaan yang susah. Dekat dengan Allah. Nomor satu, apabila kita ada masalah, lari kita kemana? Kepada Allah nomor satu. Solusinya adalah kepada Allah. Di kelurahan saya ada tulisan, di sini tempat solusi. Di sini tempat solusi. Artinya solusi dalam hal urusan keduniawian, urusan kemasyarakatan ada di kelurahan. Tapi solusi kehidupan kita hanya ada pada Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita makin dekat kepada Tuhan, makin melekat kepada Tuhan. Yang kedua, hidup dalam ketaatan dan melakukan perintah Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kita lihat dari Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saudaraku, sudahkah kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dengan baik? Dan sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Saudaraku, yang ketiga, setia melayani Tuhan. Setia melayani Tuhan dalam situasi apapun juga. Setiap kita dikaruniai talenta dan potensi oleh Tuhan,
Dan itu harus kita kembangkan dan memaksimalkan untuk pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan menunda-nunda waktu melayani Tuhan dengan memakai berbagai-bagai alasan. Jangan menunda untuk melayani Tuhan. Ketika kita ada kesempatan melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Layani dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Kita serahkan hidup ini untuk Tuhan. Kita melayani Tuhan di dalam segala bidang, di mana potensi yang ada pada kita dan juga ada talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jangan menunda-nunda. Banyak sekali saudara-saudara kita yang mempunyai talenta, mempunyai kebiasaan, mempunyai skill, mempunyai keahlian, tetapi tidak mau melakukan untuk Tuhan. Ketika diajak, ayo kita pelayanan untuk Tuhan, aku belum berani, aku belum bisa. Padahal kalau kita berani dan kita mau, Tuhan itu akan memberikan kekuatan yang khusus kepada kita, memberikan kebisaan, memberikan kemampuan untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita talenta, memberikan kita potensi. Biarlah apa yang Tuhan berikan pada kita, kita kembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kita melihat keadaan diri kita dan mana yang harus kita lakukan, mana yang bisa kita lakukan itu dengan sebaik-baiknya bagi Tuhan. Dan saudaraku, jangan menunda-nunda waktu melayani Tuhan dengan berbagai alasan. Jangan cari alasan tidak bisa, karena Tuhan bisa memampukan kita. Yang keempat, suka memberi. Selalu ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Wah, gini nanti habis uangku ya kalau untuk ini ada persembahan untuk gereja begini, padahal uangku sudah tinggal sedikit. Jangan hitung-hitungan. Pokoknya tidak hitung-hitungan. Untuk Tuhan nomor satu. Dan Tuhan tidak akan berhenti memberkati kita. Tidak akan Tuhan itu membiarkan kita sampai kekurangan. Karena Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di dalam kekurangan masih kita juga bisa memberikan untuk Tuhan, mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Bisa memberi untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu Tuhan akan memperhitungkan. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Tuhan telah menyediakan apa yang menjadi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada pada Tuhan Yesus Kristus. Tuhanku itu kaya raya. Jadi apapun yang kita lakukan, Tuhan tidak akan memperhitungkan hitung-hitungan dengan kita, memberikan dengan hati yang tulus. Demikian juga kita ketika kita harus memberi sesuatu kepada orang, berikanlah dengan kesungguhan hati. Saudaraku, pernah satu ketika saya tinggal uang 100.000. Padahal waktu itu di rumahku nanti sore ada latihan paduan suara. Dan saya harus menyiapkan minum, menyiapkan nyamilan dan lain-lain. Dan pada saat itu uang yang 100 itu masih bisa saya pergunakan. Tetapi mantan pembantu saya yang sudah tua itu datang dengan membawa sayuran. Nah, saya mikir ini gimana ya, masa aku nggak ngasih apa-apa pada orang ini. Saya kasihkan uang 100 itu. Saya kasihkan 100, Mbak, nih ya, sehat ya Mbak, ya, jalan baik-baik. Dia pulang. Saya mikir, ya Tuhan, aku nggak tahu, pokoknya aku tidak akan dipermalukan bersama dengan Tuhan. Mosok saya akan memberikan minum aja tidak bisa. Ternyata dari jauh ibu saya datang sambil menyanyi, sambil senang gitu ibu. Ngomong, Dik, ini ada berkat ya, ada berkat, ini bagi-bagi ya. Aku dapat kiriman dari kakakmu. Nah, saya dibagi. Nah, dari itu saya mikir Tuhan itu tidak akan pernah mempermalukan kita. Kalau kita mau memberi, memberilah dengan tulus, memberi dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan tidak akan melupakan itu. Tuhan memberikan gantinya. Tuhan akan mengganti berlipat ganda. Tidak hanya 100, tetapi 500. Nah, Tuhan itu selalu mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukti-bukti untuk menjadi
Orang yang mengasihi Tuhan, tadi kita dapat mengatakan yang pertama, karib dengan Tuhan, taat, setia, dan suka memberi adalah bukti bukti bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Saudaraku, mudah-mudahan atau sekiranya kita makin dekat dengan Allah, makin mengasihi Allah, makin menyatakan bukti-bukti bahwa kita ini mengasihi Allah, yaitu kita karib dengan Tuhan. Dalam keadaan apapun kita tetap karib dengan Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, dan kita selalu mendekat kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan dengan sendiri. Mungkin saudara mikir, lagi susah, baru susah, bagaimana Bu? Baru banyak pergumulan, baru banyak hal yang menjadikan kami ini susah. Saudaraku, ingatlah bahwa Tuhan memproses kepada kita, memproses untuk kebaikan kita. Kalau kita melihat kalung yang bagus dari emas, kalung itu dengan liontin yang bagus, itu tidak hanya seperti itu lalu jadi saja, tetapi dari emas yang pelantakan itu dibakar, dipukul-pukul, dibentuk, itu mesti sakit sekali, tetapi akhirnya menjadi hiasan yang bagus. Demikian juga kita, apapun yang kita hadapi, kesusahan apapun yang kita hadapi, Tuhan itu memproses kita untuk kita makin indah di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku, setiap hal apapun yang terjadi, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Tetaplah mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Karib pada Tuhan. Taatlah, setialah kepada Tuhan. Dan suka memberi adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan kepada kita, anakku, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kita bagaikan buah hati Tuhan. Kita sangat dimuliakan oleh Tuhan. Engkau berharga di mataku, kata Tuhan, dan mulia, dan aku ini sangat mengasihi engkau. Kiranya Tuhan memberkati, berlimpah-limpah kepada kita, memberikan kita kasih yang berlimpah juga, bisa mengasihi Tuhan dengan baik, dan juga kita mengasihi kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku,
Saudaraku, mari kita berdoa syafaat, berdoa bagi saudara kita yang sakit, bagi bangsa dan negara, bagi gereja, juga bagi pemerintah kita. Mari kita berdoa. Bapakku yang di sorga, yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh mendapat kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, di mana kami Tuhan minta untuk mempunyai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa membuktikan itu tanpa pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kami mohon pagi hari ini, biarlah kami bisa membuktikan bahwa kami mengasihi Engkau. Kami terus akan berserah hanya kepada Engkau, taat dan setia, dan juga mau melayani Engkau, dan suka memberi untuk kegiatan-kegiatan, terlebih untuk kegiatan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Hamba-Mu telah berhenti, tetapi Roh Kudus terus membuat kita ingat bahwa kita harus diminta satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat yang lanjut usia, jemaat yang sakit dan menjalani perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Susana Indrawati, Ibu Pariah Sutiwo, Bapak Irwan Wijaya, Ibu Nani S. Johansson, Saudara Andre, Ibu Pendeta Emeritus Sin Sriono, Ibu Pendeta Emeritus Deborah Sri Lestari, dan juga Ibu Liranti Ponto, Ibu Yusi Umiati, Ibu Senah, Bapak Darwinto, Bapak Wakimin, Bapak Ruli, Bapak Gino, dan juga Ibu Liliana Santoso yang saat ini sedang di dalam keadaan kurang sehat. Tuhan memberikan kesembuhan, ketekunan, kesetiaan kepada mereka untuk tetap hanya berharap kepada Tuhan. Dan kami sangat yakin Tuhan akan menolong mereka, menjamah mereka, dan menjadikan mereka sembuh dan bisa beraktivitas kembali di dalam kegiatannya, terlebih di dalam pelayanan kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk pendeta, para penatua, komisi-komisi, para aktivis jemaat, dan simpatisan dalam pelayanan di GKI Gayung Sari. Tuhan, berikan kepada mereka hati yang begitu mengasihi Engkau. Berikan kepada mereka kesungguhan di dalam pelayanan dan mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa bagi dirinya maupun bagi gereja kami di GKI Gayung Sari ini. Kami juga berdoa untuk seluruh program dan ibadah di tahun 2022 di GKI Gayung Sari. Program-program yang telah tersusun, kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bisa melakukan program itu dengan baik karena berkat dan pertolongan dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, proses pencalonan penatua periode tahun 2022-2025. Tuhan, memang sulit untuk mencari calon-calon penatua. Tetapi Tuhan, ketika kami mau membuktikan bahwa kami mengasihi Tuhan, maka pasti dengan mudah kami akan mendapatkan calon-calon penatua. Tolonglah Tuhan, berikan kepada jemaat kami untuk mau melayani Tuhan dengan baik, mau bersedia menjadi calon penatua dan melayani Tuhan di gereja GKI Gayung Sari ini. Tuhan, kami serahkan pencalonan penatua ini hanya di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pasti akan memberikan orang-orang yang cakap untuk bekerja sebagai penatua di GKI Gayung Sari ini. Kami juga berdoa untuk pergumulan kebutuhan pendeta untuk GKI Gayung Sari ini Tuhan. Tuhanlah yang akan memilihkan. Kami memohon Tuhan, Engkau membuka jalan dan Engkau memberikan kesempatan kepada seorang pendeta yang Tuhan pilih untuk GKI Gayung Sari ini untuk menjadi pendeta dan menjadi pemimpin di dalam GKI Gayung Sari ini. Kami sangat percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kami. Kami menyerahkan hanya di dalam tangan Tuhan Yesus saja. Demikian kami juga berdoa untuk proses perizinan gereja. Semuanya tidak akan berjalan dengan baik kalau Tuhan tidak ikut serta
di dalam proses ini. Oleh karena itu, proses perizinan ini kami serahkan. Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat, akal budi bagi setiap anggota tim perizinan, supaya apa yang dilakukannya mendatangkan berkat yang besar bagi kami semuanya. Tuhan berikan juga hati yang terbuka bagi para penguasa untuk memberikan izin di dalam proses perizinan gereja kami ini. Terima kasih Tuhan, tanpa pertolongan-Mu pasti perizinan gereja ini tidak akan terjadi. Tetapi kami sangat percaya Tuhan sangat mengasihi kami semuanya, khususnya GKI Gayung Sari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk daerah dan korban yang terkena dampak bencana alam di berbagai daerah di Indonesia. Tuhan, tolonglah kami, berikan kami kekuatan, berikan kepada kami pengertian, dan berikan kepada kami akal budi, kebijaksanaan untuk bisa membantu korban-korban yang terkena dampak bencana, dan juga saudara-saudara kita yang terkena dampak pandemi ini. Tuhan tolong, Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Tuhan menolong kami. Oleh karena itu kami berusaha dan Tuhan akan memberkati kami semuanya. Tuhan, kami berdoa juga untuk pemerintah dalam menangani pandemi virus corona ini. Kami telah merasakan sekian lamanya di dalam pandemi ini, dan kami juga merasakan Tuhan ikut serta bersama dengan pemerintah dalam menangani pandemi untuk kita, untuk virus corona ini. Dan kami sangat percaya satu saat indah pada waktunya semuanya akan hilang, dan semuanya akan menjadikan kekuatan dan kesehatan yang baru bagi bangsa kami di Indonesia ini. Berkati pemerintah kami Tuhan, berkati presiden kami, wakil presiden, para menteri, dan semua yang duduk di dalam pemerintahan kami. Tuhan, berikan mereka itu takut akan Tuhan, dan biarlah apa yang dilakukan adalah untuk menangani dan untuk kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, kami sangat membutuhkan pertolongan dan sangat membutuhkan pimpinan dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk masyarakat sekitar gereja di kota Surabaya maupun di seluruh bangsa dan negara kami ini. Kiranya gereja-gereja Tuhan persatukan, Tuhan berikan kasih yang dari Tuhan, sehingga mereka akan bersatu, mereka akan merasakan bahwa kita semua ini adalah satu dari tebusan Tuhan Yesus Kristus, dan kita harus bersatu, rukun, kompak, dan terus bersama-sama menyembah dan beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga di GKI Gayung Sari ini, bagi saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan pekerjaan, kiranya Tuhan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Mereka yang akan meneruskan sekolah nanti, Tuhan juga akan memberikan kesempatan mendapatkan tempat yang baik. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak kami di mahasiswa yang sedang mengalami akhir dari tugas-tugasnya. Kiranya Tuhan juga akan menolong sehingga mereka akan berhasil dengan baik. Khususnya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak pemuda-pemudi kami. Kiranya Tuhan jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dari lingkungan yang tidak baik. Kiranya Tuhan akan menolong mereka, dan mereka akan terus menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Jauhkan dari narkoba, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah anak-anak muda kami semua takut akan Tuhan, dan mereka taat dan setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya, pada pagi hari ini kami akan mengakhiri teduh pagi ini. Kiranya Tuhan terus menolong, memberikan berkat pada kami di dalam kami melakukan dan meneruskan tugas-tugas kami, aktivitas kami di hari ini. Tuhan menolong kami, memberikan pertolongan, memberikan berkat, memberikan perlindungan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari permulaan pertengahan Tuhan sudah memberkati kami, dan kami sangat percaya Tuhan terus akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa kami yang masih kurang sempurna ini hanya di dalam tangan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya.
Amin.